Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan berikut AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPN dan PPNBM AB akan segera dimulai. Kepada Ibu Rati, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurmalisa. Mohon izin saya ambil alih lagi untuk ruang Zoom-nya. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih standby ya, yang sudah standby dari tadi untuk melanjutkan materi kita pada siang hari ini ya. Nah, ini adalah sesi kedua setelah kita break tadi isoma ya. Mudah-mudahan setelah sudah istirahat ya energinya terisi lagi ya, makin semangat lagi belajarnya. Oke, baik teman-teman, izin memulai. Saya mohon izin share screen karena tadi materi PPN kan kita sudah selesai ya, terkait dengan apa namanya pemungutannya ya kan, jenis-jenisnya, terus kemudian objeknya ya kan, dan apa namanya kasus tadi ya terkait dengan perhitungan PPN dan PPN ya, PPN secara keseluruhan seperti itu ya. Oke, sebentar. Ini apa nih? PMK. Oke, saya. Nah, di sesi kedua ini saya akan membahas terkait dengan PPNBM. Sebenarnya nggak begitu banyak sih ya kalau untuk PPNBM ini ya, teman-teman ya. Nah, PPNBM ini kan pajak penjualan atas barang mewah gitu ya. Jadi ini jadi apabila ada penyerahan berupa BKP ya atau barang kena pajak ini yang tergolong mewah ya oleh pengusaha yang menghasilkan suatu produk atau barang ya kan tersebut di dalam daerah pabean ya dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, jadi apa aja nih barangnya itu misalkan menghasilkan barangnya berupa apa aja? Misalkan mulai merakit ya, memasak, terus kemudian mencampurkan unsur zat ya, misalkan mempersatukan dua atau lebih unsur ya kan untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain gitu kan. Terus mengemas ya, lalu mempackaging ya, mengemas ini macam-macam ya, bisa membotolkan ya kan. Atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi itu objek dari PPN BM-nya ya. Nah, kemudian bisa juga berupa impor dari barang kena pajak yang memang tergolong mewah. Nah, macam-macam ya impor ini ya. Bisa berupa aset ya dalam bentuk misalkan mau beli eskavator ya kan. Terus beli kendaraan roda 4, roda 3 ya kan. Terus misalkan mau beli pesawat ya impor pesawat, terus helikopter dan lain sebagainya. Pokoknya yang tergolong mewah tadi ya. Oke. Nah, itu ya jadi PPNBM. Nah, kemudian karakteristiknya. Nah, tadi seperti yang saya awal ya jelaskan di pagi hari tadi bahwa PPNBM itu hanya satu kali aja dikenakannya. Jadi pada saat pembelian pertama ya. Terus pajak masukannya itu hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenal pada PPNBM. Oke, terus tidak dapat dikreditkan ya kan. Terus kemudian PM ini, PPNBM ini ya ini dapat ditambahkan dalam harga barang kena pajak yang bersangkutan. Lalu apabila PKP ya pengusaha kena pajak mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah ini, maka pengusaha pajak dapat meminta kembali PPNBM-nya ya pajak penjualan atas barang mewahnya. Nah, lalu ya impor BKP yang tergolong mewah ini tidak memperhatikan siapa yang mengimpor. Jadi nggak dilihat subjeknya ya teman-teman ya. Jadi hanya dilihat berupa objeknya aja, barangnya aja. Ya, terus kemudian PPNBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah ini tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenal atau tidak dikenai, tidak dikenai atau dikenai ya, telah dikenai PPNBM.
Nah, ini jadi karakteristiknya sedikit berbeda kan dengan PPN tadi ya, yang tadi pagi ya. Kalau PPN kan dia direct ya, eh, langsung, terus kemudian, sorry, pajak tidak langsung ya, terus kemudian dia sejenis pajaknya objektif ya, pajak pusat dipungut pajak pusat, terus kemudian pengenaannya tadi multiple ya, DPP-nya seperti itu. Lanjut ya, apa aja sih yang tergolong mewah ini gitu kan? Nah, jadi ini barang yang tergolong mewah itu yang memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Nah, jadi biasanya hanya orang-orang yang berpenghasilan unlimited ya, teman-teman ya, pada umumnya. Orang yang memiliki penghasilan yang tinggi. Nah, dia biasanya mampu membeli barang-barang mewah ini. Dan biasanya ketika dia memiliki ya kan barang-barang tersebut itu menunjukkan prestis ya, menunjukkan statusnya si pemilik gitu, si pembeli ya. Jadi bukan suatu kebutuhan yang sifatnya primer ya. Ini lebih ke tersier ya gitu. Nah, lalu apa namanya? Tujuannya apa sih? Kok ada pajak penjualan atas barang mewah ini? Yang pertama itu ya kan mengamankan penerimaan negara. Nah, jadi barang-barang mewah ini jadi nggak asal masuk aja ke Indonesia ya. Tapi ada syarat tadi saya contohkan tadi pagi ya. Tadi siang itu kayak iPhone 16 ya. Begitu barang itu masuk ke Indonesia, maka harus wajib membayar PPNBM-nya ya. Terus bea cukainya lah, ada teksnya lah ya, dikenakan teksnya. Ya kurang lebih sekitaran 5 jutaan lah kalau dirupiahkan, ya kan. Atau tadi mau beli mobil semacam kayak Ferrari ya kan, atau Mustang misalkan gitu ya. Terus mobil-mobil apalagi tuh, eh Lamborghini ya kan. Nah, itu kan hanya orang-orang yang kalangan tertentu yang mampu membeli itu gitu kan, bukan artinya kita nggak mampu, bukan, tapi kayaknya kalau kita mampu pun sayang gitu kan. Mobil itu dikeluarinya paling hanya di momen-momen tertentu aja ya, nggak bisa kita pakai daily gitu kan, nggak bisa kita pakai buat apa namanya aktivitas kantor ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi adanya perlu untuk melakukan pengamanan penerimaan negara. Nah, lalu perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah versus tinggi. Nah, jadi tadi karena itu kan lebih ke status sosial nantinya ya teman-teman ya. Begitu orang punya barang branded, ya kan? Nah, jadi kan semacam kayak ada prestis lah tadi saya bilang ya. Ada status sosialnya itu dia lebih wow gitu kan. Seperti itulah. Itu yang membedakan ya antara mampu dengan yang tidak mampu tadi ya. Oke. Nah, terus kemudian perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Nah, penting banget kalau ini enggak di hold ya, tidak ada apa namanya controlling ya kan. Mungkin ya apa namanya gampang-gampang aja ya bagi orang uang yang rupiahnya udah nggak berseri ya kan, atau uangnya udah nggak berseri itu gampang aja buat beli apapun ya kan. Nah, makanya ini dibatasi ya, ada perlu namanya controlling ya dari pemerintah gitu. Nah, terus adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Karena kan menyangkut perekonomian di Indonesia ya kan. Kalau misalkan itu dijual bebas ya artinya nanti produk-produk lokal akan tergerus ya teman-teman ya. Makanya dengan adanya AFTA kemarin ya di tahun-tahun 2000-an itu ya 2003 awal ya ada AFTA itu ya kan, perdagangan bebas ya kan, itu juga amat sangat ini ya. Jadi produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia tuh kayaknya gampang banget ya. Terus produk lokal kan mematikan penghasilan ya, kreasi dari si produk lokal. Nah, tapi di tahun berapa itu kan ada apa cinta produk dalam negeri ya kan, terus dibangkitkan lagi gitu kan para para
UMKM-nya, ya kan, para produsennya, ya kan. Bahkan sekarang produsen banyak yang ekspor ya barang-barang kita seperti itu. Cuma pinternya orang sana itu beli dari Indonesia, kemudian dia impor lagi apa? Dia jual lagi ke dalam Indonesia gitu kan, ke apa, dia ekspor lagi ke Indonesia gitu kan. Padahal dia beli dari Indonesia ya kan. Terus dia modif ya kan, biasalah ATM ya. Itu amati, tiru, lalu dimodifikasi ya kan dengan produk yang sama. Ya kan, dia tambahkan aksesoris atau apalah. Nah, itu nanti dijual lagi ke Indonesia. Ya banyak ya teman-teman, itu yang terjadi gitu kan. Kecuali produk-produk tertentu lah ya. Kayak misalkan eh, apa yang branded-branded itu ya, Longchamp ya kan, terus kemudian Gucci ya, Chanel, terus kemudian ya macam-macam lah ya yang bermerek-merek itu. Jadi itu ya tujuannya. Oke. Nah, tarif PPNBM itu serendah-rendahnya 10%, setinggi-tingginya adalah 200%. Nah, jadi jangan heran kalau ketika teman-teman beli apa, impor ya kan, kena PPNBM, karena memang ada beberapa barang-barang tertentu ya, BKP tertentu itu dikenakan PPNBM-nya yang wow, fantastis sekali ya, terutama untuk kendaraan bermotor ya gitu. Sama selain kendaraan bermotor. Nah, mekanisme perhitungannya tuh gini ya teman-teman. Misalkan DPP-nya 4 juta, ya PPN-nya 11%, 440 juta, lalu ada PPNBM-nya 30%, 1,2, maka harga yang di apa, bayar ya kan, itu adalah 5.640.000. Jadi bertambah ya, ada PPN dan PPNBM. Nah, jadi kalau diilustrasikan seperti ini tadi yang saya bilang. Jadi PPN bisa dikenakan di beberapa jenjang atau beberapa level ya kan. Tapi PPNBM itu hanya satu kali aja di pembelian yang pertama atau penjualan pertama. Ya. Oke, jadi hanya dipungut satu kali aja. Nah, terus kemudian ya, nah ini perhitungan tadi udah ya. Nah, apa aja sih yang tergolong mewah itu? Ya, tadi kan ada kendaraan bermotor ya kan, ada kendaraan selain ya, kendaraan bermotor ya. Misalkan ini ya, kalau yang 10% ini tadi saya bilang karena dia variatif ya, serendah-rendahnya 10%, setinggi-tingginya adalah 200%. Jadi dilihat nanti dari kapasiti pengangkutannya ya, berapa penumpangnya itu. Terus kemudian dilihat juga dari apa namanya, jenis kendaraannya, apakah termasuk dalam kendaraan minibus ya kan, sedan ya kan, atau station wagon ya kan. Terus dilihat lagi dari apa, kompresi ya, apakah dia diesel atau semi diesel gitu kan. Terus dilihat juga dari silindernya, berapa cc nih kapasitinya ya kan, seperti itu. Nah, terus yang tarif 20% juga sama ya. Nanti teman-teman tinggal dilihat tadi ya perbedaannya ya. Kapasitinya mampu berapa orang dia mengangkut ya, mampu berapa apa kapasiti dari silindernya ya kan, mesin garda penggeraknya itu berapa tak. Nah, ini kan ya ada 4 tak, 2 tak gitu ya katanya ya. Nah, terus kemudian ada mesin yang diesel, ya kan, semi diesel. Terus cc-nya berapa nih ya? Dilihat dari itu. Nah, terus kemudian ini masih kendaraan bermotor ya, 30, 40. Terus kemudian ada yang tarifnya 50 dan 60 ya. Ini biasanya kalau cc-nya kayak kendaraan roda 2 tuh yang udah di atas 250 cc ya, tapi sampai dengan 500 cc gitu ya. Terus juga ini apa namanya, mobil-mobil sedan ya kan, yang atau station wagon ya, yang dia punya cc-nya itu di atas 2.500, yaitu nanti dikenakan 125% ya teman-teman. Terus kemudian ada juga selain dari kendaraan bermotor ya, yang roda 4 tadi ya, ada kendaraan bermotor roda 2. Mungkin teman-teman tahu nih motor apa, Harley ya, Harley Davidson. Dia kan tuh cc-nya kan di atas 500 ya teman-teman, kalau kita
denger aja baru nyalain di starter gitu kan udah suaranya yang mung mung kayak seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu cc-nya udah luar biasa ya di atas 500. Terus ada mobil-mobil. Nah sekarang lagi trennya mobil van kayak gitu ya yang untuk karavan kayak gitu ya tipe karavan ya kan. Buat perkemahan ya, buat glamping seperti itu ya. Nah ini juga lagi tren ya teman-teman di Indonesia. Nah, ini juga termasuk tergolong barang mewah ya, seperti itu. Nah, lalu ya ada juga yang tarifnya ya 75% ya. Jadi kalau disimpulkan dari yang tadi slide sebelumnya ya, kalau yang tarifnya 75% ya dia itu menggunakan teknologi advanced diesel petrol engine dual petrol gas engine ya konverternya kit CNG atau LGV ya terus biofuel engine hybrid engine CNG atau LGV-nya dedicated engine ya konsumsi bahan bakar minyaknya mulai dari 20 kilo per liter sampai dengan 20 kilo per liter. Jadi kalau kita beli kendaraan itu kan 1 liter itu untuk berapa km gitu. Nah, ada yang menyampaikan 1,20 tuh kalau saya bilang atau 1,28. Jadi maksudnya 1 liter ini untuk jaraknya itu bisa ditempuh berapa kilometer ya gitu. Nah, lalu ada juga yang 50%, ya 50% ini lebih ringkes lagi ya. Dia biasanya menggunakan teknologi advanced diesel, petrol engine ya, biofuel engine, hybrid engine. Nah, CNG atau LGV-nya ini lebih ke dedicated engine ya. Konsumsi bahan bakar itu biasanya lebih dari 28 kilometer per liter. Oke. Nah, terus ada yang 0%. Nah, kalau 0% ini pasti cc-nya di bawah 1.200 ya kan. Terus bahan bakarnya ini 1,20 ya kan. Terus jenis kendaraannya eh, dia termasuk ini ya mobil yang hemat energi ya. Harganya terjangkau selain sedan dan station wagon ya. Atau motor ya yang kompresinya bisa diesel atau motor nyalanya sorry, mesin penggeraknya ya bisa diesel atau semi diesel terus kapasitinya tidak lebih dari 1.500 cc ya konsumsi bahan bakar minyak itu paling sedikit 1,20 ya oke nah kemudian ada lagi nih yang dikenakan 30% ya oke nah ini biasanya untuk kendaraan bermotor ya yang dia mengangkut 10 orang termasuk pengemudi yang cc-nya ya tidak lebih dari 1.500 cc ya kan. Terus kompresinya itu diesel atau semi diesel. Nah, terus kemudian gardan penggeraknya bisa 4x4 ya. Ada 2 sistem ya. Oke. Terus kemudian nah ini ya. Jadi ini adalah pokok ketentuan untuk pengenaan apa pada saat ini ya realisasi DPT ya oleh PKP. Nah, ini misalkan gini, ini waktu zamannya masih COVID ya teman-teman ya. Dulu DTP itu kan ditanggung pemerintah ya. Masa pajak Maret sampai dengan Mei itu ada 100% ya. Terus di Juni sampai dengan Agustus 2001 50% ya kan DTP-nya ya. Terus untuk masa September sampai dengan Desember adalah 25%. Ini kalau dari local purchase ya pembeli lokal itu kurang lebih 70%. Oke, nah, jadi dari tadi kendaraan yang saya sebutkan, ciri-cirinya, ya kan spesifikasinya, ya klasifikasinya itu ada beberapa kendaraan yang tidak dikenakan PPNBM. Nah, dilihatnya dari mana, gitu kan? Dilihatnya itu dari jenisnya. Nanti ada kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, ya, kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silindernya itu sampai dengan 250 cc, ya. Terus atau kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi. Ya, terus ada juga kendaraan bermotor yang digunakan untuk ambulan, kendaraan jenazah ya, pemadam kebakaran, damkar ya, atau kendaraan tahanan ya, angkutan umum.
Terus kemudian kendaraan bermotor yang digunakan untuk protokoler kenegaraan, ya kayak pas pampres, ya kan suka ada kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian polisi ya, motor polisi ya kayak gitu ya, patroli ya, kan untuk apa namanya tujuannya memang untuk umum ya, atau protokoler kenegaraan. Nah, terus kemudian ada kendaraan bermotor angkutan orang 10 orang atau lebih, termasuk pengemudi. Nah, ini dengan kompresi diesel atau semi diesel dengan kapasitas. Nah, biasanya ini kendaraan-kendaraan dinas ya, untuk yang TNI Polri ya, mobil-mobil yang gede itu loh, yang apa namanya tronton ya, tronton buat ngangkut eh apa namanya polisi ya, buat ngangkut-ngangkut ABRI ya kan. Seperti itu ya, teman-teman ya, contohnya. Nah, terus kemudian selain tadi bentukan kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3, atau roda 4, ada juga sih ya yang dikenakan PPN. Nah, ini pun lagi marak ya teman-teman kemarin ya. Setiap kita pembelian properti itu kan nanti ada beberapa ya yang dibebaskan. Nah, kurang lebih ya sebelum pelantikan presiden ya, kemarin juga udah ramai ini diperbincangkan ya. Ini tarifnya adalah 20%. Ini dikenakan untuk hunian yang mewah ya. Misalkan kayak penthouse ya, rumah mewah ya, apartemen, kondominium ya, townhouse. Terus kemudian yang nilainya itu harga jualnya itu di atas 20 M ya, teman-teman. Atau apartemen, kondominium, townhouse ya, ini harga jualnya di atas 10 M. Ya, ini tergolong mewah ya, teman-teman, dikenakan tarif 20%. Nah, selain itu pun ya, dikenakan juga tarif 40%. Contohnya seperti apa? Ini ada balon udara ya, pesawat udara, terus kemudian senjata api ya, senpi ya, kecuali untuk keperluan negara. Nah, kalau untuk keperluan negara, karena kan ini untuk pertahanan ya, teman-teman, itu dia tidak dikenakan seperti itu. Oke, nah lanjut, lanjut. Kemudian ada juga ya yang dikenakan 50% nih. Ini kalau teman-teman beli nanti ya, sewaktu-waktu beli jet ya, pesawat ya kan, atau helikopter, helipad ya. Terus kemudian nanti itu dikenakan 50% kecuali ya kalau itu digunakan untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. Nah, terus kemudian senjata api ya, revolver ya, artileri. Nah, terus selain tadi barang-barang mewah tadi, nah ini ada kapal feri ya, yacht ya. Ini memang kapal pesiar ya, cruise ya. Terus ekskursi dan kendaraan air semacam itu dia memang eh, kena PPN-nya, PPNBM-nya ya 75%. Oke, terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? Nah, udah selesai teman-teman. Nah, jadi itu ya barang-barang mewah yang tergolong atau dikenakan PPN itu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan teman-teman. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Oke, nggak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya dengan
studi kasus ya. Oke, izin stop share dulu. Saya siapkan studi kasusnya ya, teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini random ya, teman-teman. Ini ada apa? Perhitungan nanti case-nya tuh random lah pokoknya. Tergantung dari transaksinya. Ada transaksi ke apa? Bendahara, sorry, instansi pemerintah ya, ke BUMN, terus ke PPN pungutan lainnya ya, terus PPN yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan ya kan, dan ada PPNBM-nya seperti itu ya. Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Izin saya share screen terlebih dahulu. Ini apa nih? Oke, bentar ya teman-teman ya. Eh, udah muncul di layar teman-teman? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini ya, kita nanti latihan mengenai pengisian SPT masa PPN ya. Jadi kan tadi sebelum kita break, saya udah ngasih studi kasus ya, bagaimana menghitung PPN itu menggunakan harga jual, ya enggak, nilai pengganti, DPP nilai lain ya. Terus kemudian apalagi tadi ada kendaraan bekas, ya enggak. Terus ada jasa-jasa tertentu ya yang dikenakan PPN seperti itu. Nah, ini saya informasikan terkait dengan studi kasus. Ini satu masa pajak ya. Jadi transaksinya itu satu masa pajak. Yang mana di sini ada namanya PT Kaisar Trading Distribution ya kan. Dia adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang dan minuman ya. Sudah menjadi pengusaha kena pajak. Nah, sejak tahun 2006. Nah, adapun data perusahaan ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi tadi kan di pertemuan sesi pertama tadi ada yang nanya juga ya, Pak Andi ya, Mas Andi, mengatakan bahwa Bu, kalau misalkan dia belum PKP, emang bisa gitu kan mungut PPN. Nah, aturannya itu nggak boleh ya, nggak bisa atau tidak boleh gitu kan. Karena apa tadi? Karena dia belum dikukuhkan sebagai PKP, jadi nggak punya kewajiban memungut PPN, membuat faktur pajak. Kalau itu dilanggar nanti dia kena sanksi ya, karena ada sanksinya, teman-teman. Ya, begitu kita mau jadi PKP pun wajib pajak kan ada syaratnya juga, ya nggak? Bisa secara apa namanya jabatan ya, atau memilih PKP dengan inisiatif sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, nah wajib hukumnya nih. Wajib apa? Satu, setiap transaksinya harus membuat faktur pajak, ya. Yang kedua, setiap faktur pajak baik keluaran mau masuk, ya kan, masukan itu harus disetor, ya, ke kas negara, terus dilaporkan PPN terutamanya ya ke kantor pelayanan pajak di mana WP itu terdaftar.
Nah, batas akhirnya kapan? Sampai akhir masa pajak berikutnya. Ya kan, bulan berikutnya gitu maksudnya. Nah, oke. Karena ini dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka PT Trading Distribution ini wajib hukumnya ya membuat faktur pajak dan menyetorkan serta melaporkan PPN terutangnya ya. Oke, NPWP-nya sekian-sekian, alamatnya ada di Bandung ya, kotanya ya, di Bandung kota. Oke, dia jenis usahanya ada di 65934 karena ini usaha ini ya, perdagangan, food and beverage ya. Masuknya ke ya atau food and beverage. Nah, terus kemudian nanti yang menandatangani SPT dan faktur pajaknya adalah si Kaisar MBA ya. Dia adalah jabatan sebagai dirut ya atau direktur utama. Oke, nah ini ada transaksi selama bulan Mei. Katakanlah begitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, dari sini kita harus memisah-misahkan nanti ya mana yang pajak masukan dan mana yang masuk pajak keluaran. Udah jelas kalau pajak keluaran ketika terjadi penjualan, ya. Kalau pajak masukan ketika terjadi pembelian. Nah, jadi artinya kalau ada menerima barang, nah berarti ini ada pajak masukan. Tapi kalau dengan kata mengirimkan barang, nah berarti ada pajak keluaran. Nah, teman-teman ya. Oke, baik. Kurang lebih ada 15 transaksi ya selama satu masa ini. Nah, sekarang kita bahas. Nah, teman-teman, ini ada beberapa yang saya highlight ya. Maksudnya yang saya tebalkan, ini saya bold ya. Terus ada yang apa? highlight merah ini ya. Nah, ini menandakan bahwa saya memisahkan ya, teman-teman ya. Memisahkan ada yang include, ada yang exclude gitu kan. Include itu adalah sudah termasuk, exclude adalah belum termasuk. Nah, jadi include itu biasanya harga barang itu sudah termasuk PPN. Nah, nanti rumusnya kan itu kan berbeda tuh. Dengan yang exclude dan include cara penghitungan PPN-nya tuh berbeda. Kalau exclude sederhana, berapa harganya tinggal dikalikan tarif aja, yaitu 11%. Nah, kalau yang include, nah gimana tuh Bu caranya gitu kan? Nah, rumusnya itu tadi ya, PPN kan tarifnya berapa? 11%. Oke, jadi kita balik dulu ya. Nah, jadi eh, karena ini sudah termasuk, jadi 100-nya kita pindahkan menjadi pembilang ya, penyebutnya kan 100 per 100 ya kan. Nah, penyebutnya itu ya kita tambahkan dengan tarifnya yaitu 11. Jadi totally adalah 111 ya. Nanti kalau tarif pajak naik, PPN menjadi 12%, berarti pembaginya atau penyebutnya ya, itu adalah 112. Nah, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya pemahamannya. Oke, kita bahas dulu. Ini ada di transaksi pertama terjadi di tanggal 3 Mei ya 2020 apa aja, di mana PT Kaisar ini menerima barang dari PT Madora di Jakarta. NPWP terlampir. Nah, harganya ini dia terima barangnya itu senilai 150 juta. Dengan faktur pajak 01. Nah, berarti dia apa namanya? Pungutan lainnya ya. Tergolong pungutan lainnya. Nah, tapi termasuk PPN nih ya. Termasuk PPN. Gimana cara rumusnya tadi ya? Besar 150. Oke, DPP-nya kita udah tahu nih 150. Tapi, sorry, exclude ya. Exclude berarti tidak termasuk PPN. Nah, belum PPN, maka kita kalikan 11%, ya PPN-nya adalah 16.500.000 rupiah. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Karena ini exclude, belum termasuk ya. Belum termasuk, maka kita pakai DPP dikalikan tarif. Nah, maka PPN terutangnya adalah 16.500.000 rupiah. Nah, ini saya kasih keterangan langsung ya. Itu ada di sorry. Dia tergolong ke apa namanya?
pajak masukan ya, karena tadi kita mengirim barang ya, bahasanya gitu. Nah, terus kemudian di dalam form B di form SPT masanya ya, dia masuk di B2. Nah, jadi nanti saya jelasin lah terkait dengan eh, form SPT masa PPN ini ya. Nanti saya jelaskan. Tapi sementara ini dulu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya, bisa paham. Oke, lanjut ya ke transaksi yang kedua di tanggal 5 Mei sama. Ada kata menerima barang juga, berarti ada pajak masukan ya. Nah, tapi ini case-nya adalah include ya, teman-teman, berarti sudah termasuk PPN harganya. Ya, sama ini kepada pungutan apa ini harganya itu adalah 150 juta. Karena ini sudah include, maka kita cari DPP-nya terlebih dahulu. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Rumusnya 100 dibagi 111 dikali 150 juta. Nah, ketemu deh tuh DPP PPN-nya. Ya, DPP PPN-nya 135 rupiah. Nah, tarif PPN 11%, maka PPN terutangnya adalah 14 juta ya 864.865. Nah, jadi kalau ini kita jumlahkan hasilnya sama teman-teman 150 juta tuh ya. Oke, jadi include dengan exclude maka jumlahnya nilainya sama-sama 150 juta. Tapi karena ini include, kita harus cari dulu DPP-nya dengan rumus seperti ini. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke transaksi nomor 3? Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Silakan. Oke, cukup jelas ya. Bisa diikuti. Oke, baik. Karena tidak ada respon, mudah-mudahan teman-teman bisa masih on fire ya. Masih on untuk apa namanya menyimak ya. Nah, baik teman-teman, saya lanjutkan ya ke transaksi 3, 4 ya sampai dengan transaksi 11. Oke, karena ini kalimatnya sama, sama-sama mengirim ya. Oke, nih ya, saya tandain deh ya dengan warna. Nah, biru deh ya. Nah, jadi untuk transaksi tanggal 7 sampai dengan 30 Mei yang keempat ini adalah pajak keluaran ya. Kenapa pajak keluaran? Karena ini mengirim barang ya, mengirim barang atau setara dengan apa namanya? Penjualan ya, teman-teman ya. Nah, setara dengan penjualan ya. Oke, sebentar. Saya tandain dulu deh warnanya orange aja. Dah, gini deh. Biar gampang. Nah, kenapa? Ya, cuma ini bedanya nanti penjualannya itu random nih. Bisa ke apa pemungut PPN ya kan? Bisa ke bendahara instansi pemerintah ya, bisa ke eh, nya kawasan tertentu, kawasan berikat ya, bisa ke BUMN ya atau tadi selain instansi pemerintah ya. Nah, jadi lihatnya dari mana, Bu? Itu yang membedakan tadi itu, ya kan? Dilihatnya dari faktur pajaknya. Oke, 01 udah jelas tadi ya. 02 instansi pemerintah. Contohnya apa, Bu? Nah, ini dia penjualannya kepada siapa? Nah, Pemda di Bandung sama Cimahi.
Nah, artinya apa? Ini ya kepada instansi pemerintah. Pemerintah apa? Daerah. Ingat ya, instansi pemerintah pusat sama daerah ya. Kalau desa beda lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini nomor seri faktur pajaknya ada 02. Nah, tinggal kita tegaskan. Ini include atau exclude. Nah, kalau exclude ya, kalau exclude tinggal dikalikan 11% aja. Tapi kalau include, nah rumusnya sama tadi 100 per 111. Kita kalikan dengan nilainya ya. Berapa rupiah. Nah, setelah kita ketemu DPP-nya, baru kita kalikan 11% untuk tarif PPN yang oke. Ya, jadi di tanggal 15 sama tanggal 19 kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya, oke. Lanjut. Nah, tanggal berapa lagi nih? 23. Nah, 23 ini sama dengan tanggal 7 itu sama-sama transaksinya menggunakan nomor seri faktur 0. Cuma bedanya yang tanggal 7 dia belum termasuk PPN ya. Namun yang tanggal 23 Mei sudah termasuk. Nah, berarti yang membedakan apa? Cara perhitungannya, pengenaannya. Kalau yang sudah termasuk PPN tinggal dikalikan 11% aja. Tapi kalau yang belum, kita cari DPP-nya dulu. Nah, rumusnya sama tadi ya, 100 per 111 dikali nilainya. Oke, karena nilainya 55 juta, maka dapat tuh DPP-nya 49 juta sekian. Berapa PPN terutangnya? Ya udah kita kalikan dengan 11%. Nah, jadi dapatlah tuh 5.450.000 ya, 450 rupiah. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, ya. Terus lalu saya lanjut lagi nih ke transaksi tanggal 20 Mei. Nah, 27 Mei kok nomor faktur pajaknya 07, Bu, gitu kan. Kenapa? Nah, karena di sini transaksinya dilakukan di kawasan berikat Batam nih. Batam kan termasuk kawasan berikat kan? Nah, artinya apa? Dia adalah mendapat fasilitas yang PPN-nya tidak dipungut ya. Yang 07 itu ya, tidak dipungut. Nah, jadi gitu. Makanya dia dikasih nomor seri fakturnya adalah 007. Ini sudah include. Nah, berarti sama karena include. Jadi kita hitung lagi berapa nih besarannya. Ya, tinggal kita kalikan dengan nominalnya. Berapa? Ya, baru dikalikan 11%. Ya, gitu teman-teman. Oke. Nah, di tanggal 31 Mei yang pertama, nah ini kok faktur pajak 03? Tadi cek lagi, ini transaksinya kepada siapa? BUMN. Nah, pada BUMN ya, berarti adalah wajib pungut. Nah, tadi selain instansi pemerintah. Berarti dia udah include ya biasanya termasuk PPN. Kita cari DPP-nya dulu, berikan tarifnya 11%. Oke. Begitu teman-teman ya. Nah, 31 Mei yang kedua yang PT Seroja Indah Bandung dengan toko makanan Bandung. Ini case-nya sama seperti dengan yang transaksi tanggal 7 Mei. Ya, sama-sama exclude ya, tidak termasuk PPN. Maka DPP-nya senilai harganya ya berapa, baru kita kalikan tarif yang 11% untuk penghitungan PPN-nya. Oke. Satu lagi ketinggalan. Ya, di tanggal 31 Mei yang terakhir. Nah, ini sama juga ya. Tapi dia include. Nah, include itu berarti sudah termasuk. Ini ada sama dengan seperti contohnya di tanggal 23 Mei. Jadi kita cari dulu DPP-nya ya dengan rumus 100 dibagi 111. Baru nanti dikalikan PPN terutangnya adalah sen. Gitu, teman-teman ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu perhitungannya, ya. Nah, kalau kita simpulkan ya, yang tadi ini yang ada kata mengirim-mengirim ini karena ini apa namanya penjualan ya, maka masuk ke faktur pajak keluaran. Yang mana nanti ini kita posting ya kan, kita masukkan, kita input ke dalam form itu satu-satu ya di SPT masa PPN-nya itu di formulir yang A2 ya, di formulir yang A2. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silakan teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, silakan. Easy ya teman-teman ya, terkait dengan PPN ini. Oke, ada pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan nih ke transaksi berikutnya. Oke, sepertinya udah pada paham semua ini ya. Oke lah, baik teman-teman. Kita lanjut ya. Kita ke transaksi yang 31 Mei berikutnya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada kata menjual. Nah, ini kenapa nomor seri faktur pajaknya 09? Nah, tadi kan di awal, di pagi hari tadi, saya sudah menjelaskan terkait dengan 09 itu aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, karena ini mobil masuk ke dalam aktiva ya, aset, aktiva tetap berwujud, maka dia diberi kode adalah 09. Nah, karena kan mobil ini tujuan ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha ya, yaitu sebagai mobil pick up ya, antar kirim barang ya, kirim barang. Nah, karena usahanya sudah berkembang, perlu upgrade dong, ya enggak, dengan kapasiti yang lebih besar lagi gitu kan. Makanya ini dijual mobilnya, ya diganti yang baru. Nah, dijualnya tuh harganya tuh ke Tuan Abdel. Nah, Tuan Abdel ini dia bukan wajib pajak. Nah, nanti perusahaan cukup minta NIK-nya aja, ya, KTP-nya aja minta. Nah, di KTP ada NIK, nanti lalu bisa diterbitkan faktur pajak, ya dikenakan 11%, tapi dengan nomor seri faktur pajaknya ada 09, ya. Oke, karena ini harganya sudah termasuk PPN, sama case-nya kita apa namanya? Kita cari dulu DPP-nya ya, teman-teman ya. Cari DPP-nya, kemudian nanti baru kita hitung PPN terutangnya. Begitu, teman-teman ya. Nah, ini pun sama nanti masuk kategorinya tergolong pajak keluaran dan nanti diinput di dalam formulir A2. Oke, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita ke 31 Mei yang berikutnya. Nah, ini ekspor ya, teman-teman. Ingat tadi, ekspor itu tidak dikenakan PPN, tapi ekspor itu ya dia tarifnya 0%, tapi ada beberapa ekspor tertentu ya yang dikenakan PPN tadi seperti rotan, jasa maklon ya kan, kelapa sawit ya, terus kayu ya, hanya apa namanya jenis tertentu aja ya teman-teman yang dikenakan tarifnya tadi ya, ada yang 15, enggak, ada yang 1 atau 2% seperti itu. Nah, karena ini ekspor, ini kan food and beverage ya, jadi kenanya 0%, maka DPP-nya adalah sama 250 juta, karena tarifnya 0% tadi, maka PPN terutangnya 0 ya. Dan ini masuk ke dalam pajak keluaran, nanti inputnya ada di form A1 ya. Begitu teman-teman. Oke.
Lanjut lagi ke 31 Mei yang berikutnya. Ini ada dibeli. Nah, dibeli ini berarti pajak masukan ya. Kendaraan Toyota. Nah, tapi secara kredit ya, teman-teman. Nah, harganya itu 275.000, tapi sudah termasuk PPN. Nah, tapi belum termasuk PPNBM, yaitu tarifnya 10%. Nomor seri fakturnya adalah 01 ya. Oke, ini dari dealer resmi ya. Maka nanti yang menerbitkan faktur pajaknya adalah si PT Asri Modern Bandung. Karena ini sudah termasuk PPN, maka kita cari dulu DPP-nya. Berapa DPP-nya? Ya, kita cari rumusnya tadi. Menggunakan 100/111, kita kalikan dengan 275 juta. Dapat DPP-nya sebesar 247.747 ribu ya, 748 rupiah. Setelah itu baru kita hitung PPN terutangnya sebesar 11% dan PPN BM-nya 10% dari DPP. Nah, jadi kita hitung ya. Oke, karena ini kita membeli, jadi ada pajak masukan. Nah, nanti pajak masukan ini kita masukkan di lampiran form B3 ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi begitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Oh, terakhir ini ada penjualan retail ke konsumen selama bulan Mei. Anggap aja ada 25 juta. Ya, ini ada include PPN. Include PPN senilai. Nah, jadi 25 jutanya ini kita cari DPP-nya dulu ya, teman-teman. Dengan rumus yang tadi yang saya sampaikan. Nanti setelah ketemu DPP-nya, tarif sebesar 11%. Nah, karena ini penjualan, jadi masuknya ke pajak keluaran. Nah, ini yang termasuk ke dalam apa namanya, pajak yang digunggungkan, ya, pajak yang digunggungkan. Nah, jadi dia masukin nanti di form AB, ya, begitu, teman-teman. Oke, cukup dari sini. Ada yang bisa ditanyakan, silakan. Silakan teman-teman. Sebelum saya masuk ke contoh SPT-nya. Oke, silakan. Nah, ini kita udah buat kertas kerja ya. Ini namanya kertas kerja lah sekalian nih. Bentukannya seperti ini, kertas kerja atau worksheet-nya. Jadi PM tadi udah jelas ya. Ini VAT in atau pajak masukan. PK itu adalah pajak keluaran ya atau VAT out ya. Oke. Terus kemudian terima kasih Pak Andi ya. Kemudian nomor seri faktur pajak ini kan diberikan oleh KPP ya, oleh DJP ya, melalui KPP di mana WP itu terdaftar ya. Terus kemudian faktur pajak itu yang kita terima itu dari supplier. Lalu nanti kalau terjadi kurang bayar ya, itu dilakukan pembayarannya itu di tanggal 15 Juni. Karena ini kan masanya Mei ya. Jadi dia si PT Kaisar Tradingnya ini bayar di tanggal 15 Juni. Terus ada NTPN-nya ya. Itu nilainya kurang lebih ada 16 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah, terus kemudian dibayar. Misalkan kalau terjadi lebih bayar, nanti perhitungannya kita bisa kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ya, terus kemudian ada transaksi kegiatan membangun sendiri. Ya, di sini si PT Kaisar Trading ini dia membangun kantor lantai 5 ya. Rincian biayanya adalah untuk pembelian material 100 juta, pembayaran tukang 125 juta dan sudah dibayar tanggal. Nah, jadi apa pajaknya ya PPN terutangnya untuk KMS ini sudah disetorkan ke kas negara ya, yaitu tanggal 15 Juni dengan NTPN terlampir. Nah, berapa rupiah nih ya kan? Nah, ingat tadi rumusnya. Kan kita cari DPP-nya dulu. DPP-nya itu kan 20%, ya enggak? Terus kemudian dikalikan dengan tarif atau sama dengan 2,2% dikali
100 tambah 125 berarti 202 juta ya. Nah, berarti 225 juta dikalikan 2,2%. Nah, nanti itu yang disetorkan ke kas negara. Ya, itu kalau nggak salah hasilnya adalah nih 4.950.000 ya, teman-teman ya. Nah, terus nanti NTPN-nya dimasukkan nih teman-teman ke sini nih. Tuh, ini yang tadi saya bilang disebut sebagai SPT induk. Ya, ini SPT induk adalah formulir 1111. Nah, untuk kegiatan membangun sendiri nanti ada di poin 3 di SPT induk ini, Romawi 3 ya. Jadi masukkan di sini berapa jumlah DPP-nya, PPN terutangnya jangan lupa tarifnya 20% dikali 11%, terus tanggal dilunasinya tanggal berapa, nanti kita input ya, lalu masukkan NTPN-nya kalau memang sudah bayar ya. Karena begitu kita bayar ya kan, terus validasi oleh kas negara, muncul deh tuh NTPN seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Nah, berarti nanti SPT masa PPN masa Mei dilaporkan tanggal 25 Juni ya. Atau di bulan berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, dari kertas kerja yang tadi kita sudah bahas ini yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam formulir. Nah, ingat ya, SPT masa PPN ini setiap bulan atau setiap masa ini harus dihitung PPN terutangnya. Kemudian kalau terjadi kurang bayar, silakan disetorkan ke kas negara. Selesai disetorkan ke kas negara, sudah validasi dapat NTPN ya, nomor transaksi penerimaan negara, lalu segeralah dilaporkan ya. Karena ingat batasnya adalah akhir bulan berikutnya ya. Nah, jadi itu ya gambaran umum tentang SPT masa PPN. Nah, cuma di dalam SPT masa PPN ini ada beberapa lampiran ya teman-teman ya. Di antaranya ada SPT induk ini ya, yang bagian halaman depan itu SPT induk, itu ada formulir 1111. Lalu di lampiran yang kedua itu ada form AB. Form AB ini ada rekapitulasi ya, penyerahan dan perolehan. Jadi rekapitulasi dari lampiran-lampiran sebelumnya ya. Oke. Lalu ada form A1. A1 ini berkenaan dengan ekspor ya, baik itu BKP berwujud atau BKP tidak berwujud ya. Atau bisa juga JKP ya. Oke. Nah, lalu ada A2. Nah, A2 ini ya, ini masuk ke dalam daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri yang menggunakan faktur pajak. Nah, tadi kan saya udah jelasin ya, ini masuk ke A2. Kenapa A2? Karena satu ada faktur pajaknya. Ya, yang kedua jadi pajak keluaran ya, setiap ada penjualan ya, teman-teman ya. Dibuat faktur pajaknya. Nah, terus kemudian ada lampiran B1. B1 ini adalah tentang daftar pajak masukan. Nah, sebentar. Jadi sebelum saya masuk B1, jadi udah jelas ya, A1 dan A2 ini, jadi yang kode A ini adalah pajak keluaran ya, teman-teman. Nah, begitu masuk B, ini adalah pajak masukan ya. B1, B2, B3. Tapi di breakdown lagi tuh, B1 untuk ya, impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Nah, B2 itu adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Nah, ingat tadi ya, pajak masukan yang dapat dikreditkan itu adalah yang memiliki hubungan secara langsung dengan kegiatan usaha ya. Tadi kan di awal ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah B3. Nah, B3 ini tentang apa? Yaitu faktur pajak masukan ya, daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas ya.
Seperti apa itu contohnya? Nah, tadi udah saya tandain ya. Yang mendapat fasilitas adalah ini ya. Nih, dibeli secara kredit nih. Karena ini kan apa namanya kendaraan ya teman-teman ya. Nah, kendaraan ini kan kita nggak tahu kendaraan ini tuh digunakan ada hubungan langsung nggak dengan kegiatan usaha. Kalau Avanza, karena dia kan perusahaannya perusahaan food and beverage tadi ya teman-teman. Artinya kalau ingin melakukan pengiriman ada mobil apa namanya mobil box ya, kayak mobil pick up gitulah ya, atau seperti pokoknya itu. Tapi kalau mobil Avanza ini ya, kenapa nggak bisa masuk ke dalam B3 nih? Kenapa masuk ke dalam B3 yang tidak dapat dikreditkan? Karena tadi teman-teman, dia adalah tidak memiliki hubungan langsung ya kan dengan kegiatan usahanya. Karena mobil ini mungkin buat operasional si direkturnya, enggak buat operasional kegiatan marketing ya kan dan lain sebagainya. Makanya dia masuk ke dalam formulir B3 atau daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Nah, begitu teman-teman ya. Ini udah saya jelasin ya. Jadi ini yang beli kendaraan Avanza tadi ya, dia masuk di B3. Ini kalau apa namanya? Ini sederhana ya teman-teman, kita tinggal masukin aja nama penjualnya siapa gitu kan, terus NPWP-nya silakan diinput, nomor faktur pajaknya ya yang diterbitkan oleh si lawan transaksi, berapa tanggal berapa ya NPWP sorry transaksi itu terjadi, berapa DPP-nya, terus kemudian berapa PPN terutangnya, kalau ada PPN BM silakan dimasukkan. Nah, kalau ada faktur pajak, misalnya transaksinya atau di retur, silahkan lampirkan di sini. Kalau nggak ada, kosongkan aja ya. Oke, kalau sudah, nanti jangan lupa dijumlahkan ya di summary masing-masing nih kolom DPP, PPN, dan PPNBM. Nah, terus kemudian nanti jumlah-jumlah ini kita pindahkan ke rekapitulasi ya, ke form 111 apa AB ya. Nah, enaknya PPN itu ada guide-nya ya, petunjuknya. Jadi kode B3 ini ya teman-teman nih ya, yang kode B3 ini nanti mengarahkan kita ke form AB. Form rekapitulasi nanti pindahkan sesuai dengan petunjuknya. Di mana B3? Ada di Romawi 2, tepatnya adalah di poin C. Nah, ini B3 teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal pindahkan aja jumlah-jumlah yang tadi itu. Oke? Itu ya. Nah, ini tinggal pindahkan aja. Oke? Lanjut, B3 udah beres. Kita langsung masuk ke B2. B2. Jadi saya dari belakang dulu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa ya. Jadi nanti baru ke depan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa form B2 ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Ini transaksi yang ada hubungannya secara langsung ya dengan kegiatan usaha. Karena tadi si PT Kaisar kan dia berupa trading distribution ya, food and beverage tadi ya, F&B. Maka ada dua transaksinya yang bisa dikreditkan, yaitu PT Madora dan Indokopi. Ya, karena tadi kita sudah hitung, kita tinggal input aja ke dalam SPT. Ya, nama penjualnya NPWP-nya berapa, nomor kode ya, nomor seri atau kode faktur pajaknya berapa, kapan tanggal faktur pajaknya dibuat, nah berapa DPP-nya. Ya, kalau DPP udah ketemu, berapa PPN terutangnya. Oke. Nah, jadi kita tempatkan aja, kita input saja. Kalau ada unsur PPNBM silahkan masukkan. Kalau tidak ada skip aja. Lalu kalau ada misalkan barang atau diganti, silakan masukkan kode nomor seri faktur pajaknya di sini. Kalau nggak ada, skip aja, abaikan ya, ignoring. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa dijumlahkan lagi masing-masing DPP
PPN dan PPNBM-nya. Nah, lalu jumlah-jumlah ini sama tadi ada guide-nya ya, petunjuknya. Nanti masukkan ke form AB, isi di lampiran AWI 2 di poin B. Nah, nih udah ada jelas tuh B2. Masukkan di sini jumlahnya semuanya. Begitu, teman-teman ya. Oke. Nah, gampang kan? Sederhana ya. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita lanjut lagi ke B1. Nah, in case B1 ini nggak ada transaksi impor. Tapi nanti kalau ada, silakan teman-teman input di sini siapa nama penjualnya. Nanti dokumen itu bisa berupa PIB ya. PIB-nya berapa, tanggal pembuatannya tanggal berapa, tanggal transaksi, DPP-nya kalau ada masukan, PPN dan PPNBM-nya pasti ada. Ya. Nah, tapi kalau ini case nggak ada, jadi kita skip. Nanti sama, dijumlahkan terlebih dahulu ya. Dan ini baru kita lampiran AB lagi. Pindahkan ke poin 2 Romawi ya, 2 Romawi, poin A. Nah, nih tuh. Oke, gitu teman-teman. Ini contoh pengisian SPT masa PPN ya untuk formulir lampiran ya, lampiran B1, B2, dan B3. Ya, jadi paham ya, B ini adalah untuk daftar masukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Monggo. Sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman. Cukup? Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi saya anggap sudah, oh aman. Iya, makasih Mas Hari. Alhamdulillah aman. Berarti sudah paham semua ya. Kita lanjut ke formulir yang A ya, teman-teman ya. Ya, A itu adalah pajak. Nah, saya mengawali lagi dari yang A2 dulu. A2 itu tadi kan udah jelas ya, ini untuk penyerahan dalam negeri ya. Jadi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri ya, tapi dengan menggunakan faktur pajak. Ini faktur pajak yang dikeluarkan oleh si PT Kaisar Trading Distribution ini. Nah, karena tadi kita udah buat kertas kerja ya, itu ada 10 ya, 10 jenis pajak keluaran dengan nomor seri faktur pajak yang berbeda ya. Teman-teman tinggal tempatkan aja sesuai dengan tanggal transaksinya, berurutan ya, dari tanggal yang lebih muda sampai tanggal yang paling tua seperti itu. Nah, terus kemudian jangan lupa diinput NPWP-nya ya. Kode nomor seri faktur pajaknya jangan sampai salah, ini inputnya ya, karena nanti berpengaruh pada perhitungan PPN terutamanya. Nah, kemudian berapa DPP-nya, lalu hitung PPN terutamanya. Tinggal input aja ya, teman-teman. Nah, kalau ini sudah kita input semuanya ya, ada 10 transaksi, terus kemudian teman-teman jangan lupa di summary masing-masing ya. Oke, kalau ada unsur PPNBM-nya silakan input, kalau nggak ada skip, atau kalau ada retur juga sama, silakan dimasukkan sini nomor seri faktur pajak yang diganti atau di retur. Oke, nanti kalau sudah ya, tinggal teman-teman ini jumlahkan ya besarannya berapa. Nanti sama, ini ada guide-nya lagi. Ini dimasukkan ke lampiran AB pada ya poin A2. A2 ada di mana? Ada di poin Romawi 1 ya. Berarti di poin B. Nah, nih A2 tuh. Kita masukkan dulu. 495, 54, 48, 9, 40 ya. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kemudian
lanjut ya. Oke. Ada faktur pajak yang digumumkan tadi ya. Nanti ya, itu nanti saya skip dulu deh. Kita lanjut ke A1. A1 ini kan tentang ekspor. Nah, tadi kan case-nya ada. Ya, jadi nanti dokumen tertentunya dimasukkan adalah PEB-nya, ya, ekspor barang, tanggal diterbitkannya kapan, terus DPP-nya berapa. Ingat ya, ekspor itu 0% ya tarifnya, tapi ada beberapa BKP atau JKP tertentu ya yang dikenakan PPN ya, teman-teman. Karena ini apa namanya? Berupa food and beverage tadi, maka dikenakan tarifnya adalah 0% ya. Sehingga di sini adalah 250 juta dan masuk ke dalam A1 ya guide-nya. Nah, ini ada di Romawi 1 poin A sebesar 250 juta. Oke, dari sinilah nanti teman-teman apa namanya transaksi B2 ini ya, penyerahan. Nah, ini yang digumumkan tadi yang transaksi kepada retail ya, teman-teman ya. Jadi kita tinggal pindahkan aja yang tadi saya highlight ini loh. Nih, ya. Nih yang nggak saya highlight, sorry, yang nomor 15 ini. Ya. Ini nanti dipindahkan ke Romawi 2. Sorry. Romawi 1 poin B2 ya. Digumumkan ya. Oke. Nah, terus kemudian ini sudah semua. Lalu di poin C, teman-teman diminta buat rinciin ya, buat perinciannya berdasarkan nomor seri pajak ya, teman-teman. Yang tadi saya bilang. Jadi pada saat penginputan, nomor seri faktur pajak itu jangan sampai salah. Ya, karena ini berpengaruh untuk menghitung besaran berapa sih PPN yang dipungut sendiri, berapa sih PPN dan PPNBM yang dipungut oleh pemungut PPN si wapuh tadi, terus yang tidak dipungut ya. Nah, karena ini yang menentukan nanti lebih bayar atau nihilnya, teman-teman. Kalau ini salah input, ya kan, maka nanti akan terjadi kesalahan juga dalam perhitungan sehingga harus dibetulkan SPT-nya ya. Oke. Nah, jadi kita kelompokkan dulu. Ini mulai dari nomor seri faktur pajak 01, 04, 06, dan 09. Oke. Ya, berarti kita hitung dulu. Hitungnya dari mana, Bu? Tadi A2. A2 kita cari nih, breakdown aja nih. 01 ada 10 ya, 1,1 ditambah 5450 ya. 54, 50, 450. Terus ditambah lagi ini ya teman-teman tuh 8250 tambah 55 tambah 12 dan tambah 7. Nah, ini kalau kita jumlahkan, saya udah hitung ya tadi 40 jutaan untuk PPN terutamanya. Oke, 40, 120 dengan jumlah 364 ya. Jadi saya hitung. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal pisahkan sesuai dengan nomor seri faktur pajaknya nih ya. Ini udah ada penjelasannya di sini ya, cara menghitungnya. Oke. Nah, sudah selesai. Lalu kita hitung lagi ya di nomor kodenya 02 dan 03. Tadi itu kalau nggak salah ada 2 transaksinya ya. 3, sorry. Nah, ini yang Pemda Bandung, Pemda Cimahi, sama PT BUMN Jakarta. Nah, ini kita jumlahkan, itu saya udah hitung tadi sekitaran 85 jutaan DPP-nya, dan PPN terutangnya adalah 9 jutaan. Oke, lalu teman-teman tinggal masukkan aja, pindahkan ke sini ya, jumlahnya tuh. Oke, kalau ini sudah, kita kunci. Lanjut kita ke poin seri yang 07. 07 itu ada satu tadi transaksinya ya, di kawasan Batam itu. Ada 45 ya. Nih, teman-teman bisa cari di situ. Nah, ini DPP-nya. Nah, nih. Yang PT enak sekali. Dan PPNBM-nya. Lalu pindahkan di sini ya. Nah, sudah. Lanjut lagi. Ini sudah kita kunci. Lanjut.
ke kode 08. Nah, kebetulan transaksinya nggak ada. Jadi kita bikin 0 aja. Ya, abaikan aja. Oke. Nah, ini sudah. Ya, ini kalau kita jumlahkan begini, teman-teman. Ya, ada 495, 36, 360 tuh. 360, 36. Sama dengan yang ini nih, teman-teman. Yang A2 tuh. Ya, jumlahnya. Dan ini juga sama, ada 54, 489, 40 nih. Ya, sama jumlahnya. Oke. Nah, kalau sudah berarti teman-teman tinggal masuk ke poin 3. Nah, poin 3 ini adalah penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oke. Yang dapat dikreditkan berarti jumlahnya dari mana nih? Dari Romawi 2A ditambah Romawi 2B. Mana? Ini 250 juta. Ya, sorry. Romawi 2A nih, yang ini nih. Rekapitulasinya ya. Impor ya ditambah dengan 2B. Nah, ini dapatlah 31 jutaan. Ya. Oke. Lanjut. Ada di poin B, ini pajak masukan lainnya. Yang mana ini ada kompensasi kelebihan PPN di masa pajak sebelumnya. Nah, ini yang tadi di masa pajak sebelumnya ada kelebihan pembayaran pajak, lalu minta dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, maka boleh dimasukkan di sini. In case tidak ada, ya kan? Jadi kita bikin 0 aja. Nah, lalu ada juga karena pembetulan. Nah, ini silakan kalau ada kita tinggal masukkan aja ada di masa pajak berapa, di tahun berapa. Nah, itu ya teman-teman. Pembetulan SPT itu kan terjadi itu apa ada kesalahan tadi ya. Bisa kesalahan hitung, ya enggak? Bisa kesalahan tadi ada faktur pajak yang diganti, faktur pajak yang dibatalkan, ya kan? Jadi macam-macam karena udah dilaporkan, ya kan? Atau akibat SP2DK ya teman-teman ya. Nah, jadi itu bisa dilakukan pembetulan SPT-nya ya yang tadinya misalkan lebih bayar jadi kurang gitu di sini. Nah, ini boleh kelebihannya nanti dimasukkan seperti itu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah pengurang pajak masukan. Nah, ini biasanya kalau ada terjadi penghitungan kembali ya PM ya. Jadi ini kalau nggak ada case-nya kita abaikan aja. Lalu kita jumlahkan ya. Semuanya ini 1, 2, 3 ini ya. Romawi 3B 3. Nah, kemudian kalau nggak ada berarti kita abaikan. Lanjut ke jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Nah, diperoleh dari Romawi 3A ditambah Romawi 3B4. Oke, karena 3B4-nya nggak ada, maka Romawi 3A-nya itu adalah 31.364.865 rupiah. Oke, nah kita udah dapat nih jumlah pajak masukan yang dapat hitungkan. Oke, kalau ini udah dapat, kita kunci, baru kita move ke SPT induk. Nah, tapi sebelum masuk ke SPT induk, lagi dan lagi nih. Ini jadi ada guide-nya ya teman-teman. Ini ada yang ini nih ya, di Romawi 1C, ini ada 1, 2, 3, 4, dan ada di Romawi 3C, ini ada 5. Nanti teman-teman tinggal pindahkan ya, pindahkan ke SPT induk angka-angkanya itu. Tuh, enaknya begini nih kalau SPT ya. Jadi udah ada guidingnya, ada guide-nya. Masukkan sesuai dengan kebutuhannya tadi, ya. Nah, karena ini SPT induk, teman-teman sebelum ini harus mengisi terlebih dahulu ya, dilengkapi tuh nama PKP-nya, ya enggak, alamatnya, telepon, handphone kalau ada, ya, KLU-nya, NPWP-nya, masa pajaknya, tahun bukunya, ya. Lalu ini apakah pembetulan atau bukan, ya. Kalau normal kan kita abaikan aja ya. Tapi kalau pembetulan silakan pembetulan ke berapa, apakah ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya gitu kan. Apakah dia PKP yang wajib PPNB? Kalau iya silakan beri tanda.
X ya. Seperti itu. Oke. Nah, karena tadi udah ada guide-nya, jadi teman-teman tinggal input aja angka-angka yang tadi ya. Tinggal pindahkan aja semuanya. Nanti kalau udah kita pindahkan, kita hitung. Nah, disinilah nanti yang menentukan apakah PPN itu kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. In case ini adalah kurang bayar, jadi mau tidak mau harus disetorkan dulu ke kas negara. Begitu sudah disetor, nah nanti kan dapat NTPN, kan sudah divalidasi dapat NTPN, lalu NTPN-nya diinput di sini teman-teman di SPT Induk Romawi 2 huruf G. Ya, tanggal berapa nih pembayarannya, paymentnya? Nanti dicek aja di bukti penerimaan setoran ya BPS-nya. Oke, nanti cek NTPN-nya. Oke. Nah, kalau lebih bayar, teman-teman tinggal pilih aja nih di poin yang H. Oke, masukkan aja. Maunya yang mana? Ya, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau ke masa pajak tertentu gitu kan. Atau dikembalikan atau direstitusi ya. Pokoknya bebas-bebas aja ya, teman-teman. Ya. Ya. Oke, kalau sudah. Nah, ini tadi yang KMS sudah ya saya jelaskan ya. Ini dimasukkan. Nah, lalu kalau misalkan nanti sewaktu-waktu ini ada pembayaran yang gagal produksi, silakan berapa yang PPN sudah apa yang wajib dibayar kembali berapa, dilunasi tanggal berapa, ya kan? Nah, kalau dia tadi wajib PPNBM, silakan di sini diketahui PPNBM-nya yang dipungut sendiri berapa rupiah, disetor gimana gitu kan, dan seterusnya sampai nanti muncul kurang bayar berapa, ini sudah dilunasi, ada NTPP, NTPN-nya ya. Nah, kalau sudah, ini udah semua, karena in case kita nggak ada, ya, case-case seperti gagal produksi, barang mewah, ya kan? Ini aja deh, Dek, kepala ini. Oke, nah, baru kita nanti isi kelengkapannya. Kelengkapannya itu tadi yang kita isi di lampiran-lampiran sebelumnya. Ada formulir AB, A1, A2, ya, B1, B2, B3. Terus ada bukti setoran PPN tadi, ya. Ada setoran KMS, terus setoran PPN tentang tadi, ya. Terus kemudian, apa namanya, kalau udah selesai semuanya. Nah, kalau ini SPT-nya dibuat oleh si direkturnya sendiri, maka dia sebagai PKP. Tapi kalau misalkan ini dikuasakan kepada konsultan pajak, misalkan, nah itu harus ada lampiran surat kuasa khusus. Nanti di sini adalah kuasanya, tanda tangan ya. Tapi karena ini dilakukan oleh si direkturnya sendiri, si Kaisar tadi, maka tanda tangannya Kaisar ya. Tanda tangan Kaisar, terus kemudian dia sebagai direktur ya, kurang lebih seperti itu. Oke, begitu teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Sudah selesai nih teman-teman nih terkait dengan PPN. Oke, monggo teman-teman. Ada yang enggak? Silakan. Ini udah selesai nih untuk PPN-nya. Oke, Mbak Lisa, silakan Mbak. Saya sudah sampaikan ini studi kasusnya terkait dengan PPN. Monggo. Ya, baik. Silakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dari yang sudah Bu Rati jelaskan terkait materi PPN, apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan teman-teman.
Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini masih ada waktu sekitaran 30 menitan lah ya, setengah jam lagi. Sementara cukup. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Ini ada berapa peserta? Ada 22 ya. Oke, 24 dikurangi 2. Berarti sisanya 22. Silakan. Silakan dari yang lain jika ada pertanyaan. Mas Dama, Mas Yosef, Mas Totok, Mbak Dita, Mbak Cindy, oke, Mas Bintang, Mas Ahmad Reza, Mbak Febri, Mbak Pur Anun, Mbak, ini Mbak apa Mas nih? Wahyu ya. Mas Andi udah respon tadi. Mbak Dini, Mbak Puspa, Mbak Hanum. Lalu ini Mas Albasta, Mbak Filza, Mbak Fadila, Mbak Maulida, Mbak Titi, dan Mbak Delina. Monggo Mbak, Mas, Bapak, Ibu, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mm-mm. Apakah ada pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Bu Ratih? Silakan. Iya, feel free Atau kok. mungkin sudah cukup. Mungkin untuk file Excel-nya boleh dibantu share ulang ke saya ya Bu ya. Oke, ini saya kirim deh di apa namanya kolom chat, boleh nanti teman-teman tinggal download ya. Mm-mm. Sebentar. Bentar. Kirim dulu ke kolom. Hmm, oke. Silakan di download. Nah, diklik to open. Nanti silakan di download. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ ya, studi kasusnya. Cuma intinya gini, kalau PPN itu eh, bedakan antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Terus kemudian tadi ya, kalau memang di prakteknya ya, di lapangan itu, dia PPN-nya minta dibebaskan, kalau dia minta tidak dipungut gitu, atau tidak dipotong PPN, silahkan minta surat keterangan terkait dengan eh, bukan PKP ya, karena itu surat kan minta dari kantor pelayanan pajak ya, jadi WP itu mengajukan terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak. Biasanya ketika kita apa di helpdesk itu ya langsung jadi ya. Jadi satu surat keterangan itu untuk satu kali kita bertransaksi ya dengan lawan transaksi kita. Nah, kalau misalkan tadi kayak case-nya Pak Andi atau saya, tadi dia adalah bukan bendahara pemerintah karena dia dapat hibah, ya kan, minta faktur pajaknya 02, itu kayaknya udah melenceng, ya kan. Kecuali tadi, kalau transaksinya langsung ke Pemdanya, boleh ya dibuat langsung menggunakan nomor seri faktur pajaknya 02. Tapi kalau ke orang yang menerima hibah tadi, kalau dia perusahaannya memang bukan instansi pemerintah ya, atau dia bukan selain instansi pemerintah, nggak bisa menerbitkan faktur pajak 02. Nah, minta aja surat keterangannya ya, atau SK PKP tadi ya, spek ya, silakan diminta karena itu adalah sebagai bukti kita untuk memungut dia berhak dikenakan PPN atau tidak gitu. Karena amat sangat berpengaruh seperti itu.
Nah, terus kemudian hati-hati apabila dia bukan PKP, lalu dia menerbitkan faktur pajak, terus kemudian memungut PPN. Nah, itu nanti bisa kena sanksi. Atau nanti dia dapat peringatan dari kantor pelayanan pajak, ya kan? Terus kemudian nanti dia akan dikukuh PKP secara jabatan oleh Fiskus karena dia sudah melakukan pembuatan faktur pajak terlebih dahulu seperti itu, ya. Terus kemudian apa lagi ya? eh Terkait tadi ya beberapa hal yang disampaikan. Sebentar. Hmm, oke, ini karena masih ada ya waktunya, saya coba habiskan. Oh iya, terkait peraturan tadi yang PMK ya, yang sudah dihapus itu ya, termasuk PMK 61 tadi yang berkenaan dengan si siapa? KMS ya. Nah, itu teman-teman udah dihapus tapi masih pakai tarif yang 2,2% ya, teman-teman ya. Oke, terus ada beberapa memang dengan apa namanya? eh Pemungutan PPN jasa tertentu tadi ada 5 ya. Terus kemudian kendaraan motor bekas, inget ya, dia udah nggak pakai form yang di profit lagi yang di M tadi, tapi sudah pakai form yang SPT 111 ya, tapi dengan tarif 1,1% tadi. Tapi ingat hanya untuk penyerahan kendaraan bermotor aja. Tapi kalau dia jual aksesoris, dia jual apa menawarkan jasa reparasi, perawatan atau maintenance gitu kan. Nah, itu tetap normal ya untuk tarif PPN-nya dengan 11% ya. Dan satu lagi saya remind terkait dengan kenaikan tarif PPN ya. Nanti di awal Januari 2025 itu sudah fix menjadi 12% ya. Jadi nanti kalau ada kenaikan tarif. Dan satu hal lagi, Cortex ya, sistem apa namanya administrasi perpajakan ya, sistem informasi administrasi perpajakan siap ya. Ini akan diimplementasikan juga di 1 Januari 2025. Jadi nanti kita mulai membuat faktur pajak ya, membuat bukti potong ibu pot unifikas ya kan, terus penghitungan PPh satu ya kan, dan lain sebagainya. Kita udah satu pintu ya kan, bukan di DJP online lagi, tapi kita udah pakai portalnya Cortex ya, portal WP ya kan. Walaupun sekarang udah ada simulatornya ya teman-teman, kalau kita buka DJP online itu kan udah ada simulatornya ya. Nanti teman-teman tinggal apa namanya, tapi belum bisa maksimal ya pelatihan-pelatihan untuk Cortex. Kita pakai intranet ya. Koneksi itu kan pakai intranet lokal ya. Di apa namanya di DJP aja ya. Bisa kita lakukan secara lebih mendalam, mulai bagaimana membuat faktur pajak, bagaimana mengkreditkan ya kan, bagaimana membuat faktur pajak apa dokumen yang dipersamakan oleh faktur pajak ya kan. Nah, di situ tuh teman-teman di Cortex itu ya kan baru bisa dijalan menggunakan koneksi intranet ya, hanya di kalangan KPP atau DJP aja. Tapi kalau kita begitu balik ke rumah untuk mempraktekkan e-faktur itu tadi udah nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi baru pakai yang simulator di ini ya, di DJP online-nya masing-masing aja gitu. Nah, cara pengaktifannya pun itu kan harus didaftarkan dulu ya sesuai dengan email. Nanti kan ada khusus yang masuk ke email kita. Nah, kita bisa lakukan praktiknya di situ nanti di email yang dari DJP itu. Nah, itu pun agak delay ya nyampe-nya karena tadi kita belum maksimal. Tapi mudah-mudahan sih nanti 2025 awal itu saya nggak tahu ya servernya ini kuat apa enggak karena kan akan diakses seluruh Indonesia menggunakan Cortex ya teman-teman. Tapi pelajaran ya pengalaman dari SPT
2024 ini yang kemarin 2023 dilaporkan di 2024. So far sih servernya DJP fine-fine aja ya kan. Malah belakangan ini aja ya. Ini kan sampai 12 November ya. Kita lagi maintenance, jadi nggak kerja nih ya kan, nggak bisa buat faktur ya kan. Karena lagi maintenance DJP-nya sampai tanggal 12 November 2024. Nanti baru bisa diakses lagi. Itu udah ada infonya beberapa hari kemarin tuh, 2 atau 3 hari ya tepatnya seperti itu pengumumannya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya yang informasi terbaru terkait dengan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Jadi ya banyak perubahan lah di ini ya perpajakan kita seperti itu. Oke, ini ada tambahan materi dari saya. Mungkin nanti sebenarnya sih text planning itu kan hanya digunakan untuk ini ya kalangan tertentu aja gitu kan. Tapi nggak ada salahnya saya beri materi terkait dengan ini nih, tambahan materi aja ini dari saya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini apa sih sebenarnya tujuan dari text planning itu? Ya kan text planning ini kan bagian dari perencanaan ya untuk menjalankan PPN yang terutang dengan menggunakan strategi yang diperbolehkan. Jadi yang legal lah bahasanya gitu kan ya. Tapi bukan yang ilegal. Kalau ilegal kan eh, salah ya teman-teman ya. Nggak boleh, dilarang sebenarnya gitu. Tapi kalau yang legal ya itu yang sesuai dengan undang-undang ya. Sekarang di Undang-Undang HPP ya nomor 7 tahun 2021. Ini apa? Yang pertama adalah ini memperkecil jumlah pengeluaran perusahaan ya guna untuk membayar pajak sehingga anggaran untuk pengeluaran bisa lebih efisiensi. Ya pastilah siapa sih yang mau bayar pajak gede gitu kan. Nah, inilah bagian dari tax planning ya. Jadi kita ada tax saving ya, efisiensi seperti itu. Nah, terus kemudian menyiapkan dan memperhitungkan pembayaran pajak berdasarkan supaya Anda tidak berhadapan dengan denda atau sanksi yang akan membuat pengeluaran membengkak. Nah, jasa pembukuan maupun audit diperlukan dalam persiapan untuk menghindari kesalahan. Nah, makanya gini teman-teman. Ini kan menjelang akhir tahun. Penting banget setiap bulan kita melakukan yang namanya ekualisasi. Ya, equal. Berarti sama. Jadi, kenapa ini perlu dilakukan antisipasi pada saat nanti menghitung PPh akhir tahun berapa sih omset kita gitu kan. Nah, itu kita lakukan setiap bulan ekualisasi itu penting ya. Kalau nggak bisa setiap bulan, minimal itu per 3 bulan ya. Atau per 2 bulan lah. Per 2 bulan nggak bisa, per 3 bulan. Per 3 bulan nggak bisa, udah per 1 semester, 6 bulan sekali gitu kan. Jadi dilakukan setahun 2 kali. Tapi lebih enak itu ya, lebih tertib bulan kita harus melakukan ekualisasi. Karena nanti tidak buru-buru ketika untuk pelaporan SPT tahunan. Kan kita butuh audit juga, ya enggak? Laporan keuangan itu kan memang harus diaudit, tapi memang ada aturan tertentu ya, kenapa ini harus diaudit, gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya, kemudian biar selaras nih antara omset yang dilaporkan di SPT tahunan dengan ya penjualan atau pajak keluaran yang dilaporkan di dalam SPT masa PPN itu. Yang setiap bulan tuh dilaporkan tuh ya, berapa tuh jumlah PK-nya, pajak keluarannya, berapa tuh jumlah penjualannya ya. Nah, itu terrecord di situ. Kalau ada perbedaan berarti kan loss nih ekualisasinya, ya kan? Sebenarnya ekualisasi ini bukan hanya di PPN aja ya, di PPh dilakukan. Nah, makanya di sini penting ya, bagian dari tujuan tax planning. Agar apa? Terhindar dari kesalahan, ya, meminimais ya apa yang akan terjadi gitu. Oke. Nah, tujuan yang ketiga adalah mengatur pajak supaya dapat dibayar sesuai jumlah yang semestinya, bukan ditujukan untuk mengelak kewajiban pembayaran pajak yang kerap disalahartikan oleh wajib pajak. Nah, jadi
ada apa namanya controlling ya di sini ya, manage ya, mengatur bagaimana nih. Jadi cash flow kita aman gitu kan, kalau ada tax planning itu kan cash flow kita aman gitu kan. Biar apa? Terjaga gitu kan, sehat ya kan. Kalau cash flow kita sehat, aman ya kan. Untuk kebutuhan operasional itu kan sederhana ya. Karena operasional itu kan bukan hanya untuk kewajiban perusahaan membayar, bukan, tapi apa sih yang rutinitasnya itu ya, kayak pembayaran listrik, ya kan, telepon, terus kebutuhan rumah tangga kantor ya enggak, kebutuhan apa, rutinitas kantor ya kan, terus kemudian ada pembayaran hutang dan lain sebagainya ya. Nah, terus ada jenis-jenis tax planning, yaitu ada di, nah ini kalau yang untuk yang lokal itu yang nasional atau yang internasional. Kalau nasional sih biasanya tuh lebih ke peraturan perundang-undangan ya, yang di domestik ya teman-teman, itu sebagai pedomannya. Nah, terus kemudian lihat nanti transaksi ya dari kedua belah pihak ya, eh, baik wajib pajak atau kepada lawan transaksinya, kepada kliennya ya, gitu, yang ada di dalam negeri ya transaksinya itu. Nah, kalau kan internasional berarti ini nanti pedomannya teman-teman lihat di tax treaty. Jadi tax treaty itu kadang gini, tax treaty itu kan perjanjian ya teman-teman antara Indonesia dengan negara manca. Ya, negara manca itu bisa Singapura, Malaysia, ya kan, China, terus apa namanya, Belanda, Prancis, Amerika dan lain sebagainya gitu ya. Lihat nih, diatur di pasal treaty-nya itu di P3B-nya itu ya. Kalau misalkan nggak diatur, teman-teman boleh menggunakan apa namanya, tarif PPh pasal 26. Tapi kalau di tax treaty-nya diatur, teman-teman pakai ya tax treaty, tarif PPh atau PPN-nya. Tarif pajaknya lah, lebih tepat tarif pajaknya tuh pakai yang di tax treaty. Maka ini perlu perlu di ya undang-undangnya seperti itu. Ya. Oke. Kriterianya apa tax planning ini? Yang pertama kan biar WP itu nggak melanggar. Nah, maaf. Jadi memicu resiko bagi WP, makanya perlu adanya tax planning. Nah, kalau tax planning ini gagal, maka kemungkinan akan timbul ya namanya sanksi atau denda. Ya, pajak. Sanksi bisa keterlambatan dalam apa namanya, penyetoran, ya enggak? Penyetoran pembayaran pajak, ya kan? Terus kesalahan penghitungan, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, denda bisa keterlambatan dalam pelaporan SPT, baik masa maupun SPT tahunan. Nah, terus kemudian jangan pernah memalsukan bukti penunjang ataupun data lain yang memang diperlukan dalam pembayaran pajak. Karena itu udah terrecord teman-teman ya sama DJP ya, dan jangan pernah lah pokoknya. Nah, kemudian tax planning ini harus make sense. Maksudnya tuh harus masuk akal di proses bisnisnya ya, di proses bisnisnya si masing-masing BP. Jadi kalau kurang cermat, nah ini nanti akan menjadi titik lemahnya pada saat gitu ya teman-teman ya. Jadi harus make sense lah, masuk akal. Oke, nah ini penerapannya. Pertama, mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai ini harus tepat. Tepat dalam arti kita paham dulu konsep pengkreditan pajak pertambahan nilainya PPN-nya. Karena tadi ya ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Nah, kalau pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sudah jelas. Nah, selisih sehingga ada PPN kurang bayar. Nah, tapi kalau sebaliknya, pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, artinya ada terjadi kelebihan pembayaran. Nah, tinggal pilih nih opsional, mau direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Oke. Nah, terus kemudian yang kedua ya,
melakukan penyetoran ya, penyetoran PPN terutangnya, terus kemudian dilaporkan ke dalam SPT masa PPN sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Ingat, PPN itu kan disetor dilapor di akhir masa pajak berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, kemudian jangan sampai telat, karena kalau telat itu telat lapor kena sanksinya, kena dendanya 500.000 ya per SPT masa. Kalau telat setornya nanti kena sanksi berupa administrasi bunga, ya kan? Nah, bunganya itu bunga acuan ya, teman-teman, yang diterbitkan oleh kementerian ya. Terus kemudian pajak masukan ini juga yang dikreditkan harus memenuhi persyaratan. Nah, tadi baik formal maupun material. Karena ada beberapa ya pasal yang menunjukkan bahwa pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan. Contohnya tadi loh, yang kita beli kendaraan mobil ya tadi, yang enggak ada hubungannya langsung dengan kegiatan usaha ya, atau faktur pajaknya enggak lengkap ya kan, tadi ada yang kurang dan lain sebagainya. Karena itu hati-hati sekali ya. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah kita harus memahami, setelah tadi kita udah paham ya tahapan dari tax planning, kita harus punya strategi juga mengenai tax planning ini. Karena kalau tax planning ini kan berarti kita memaksimalkan pajak masukan. Nah, artinya apa? Kalau memaksimalkan jumlah pajak masukan ini bisa dikreditkan, ya kan? Misalnya nih ada wajib pajak badan usaha, pada strategi ini harus memperoleh BKP atau JKP dari PKP untuk memaksimalkan jumlah pajak masukan agar bisa dikreditkan. Artinya apa? Kalau pajak masukannya besar, ya kan, pajak keluarannya juga seimbang gitu kan, maka pajak yang kurang bayarnya nanti kan menjadi kecil. Ya enggak, tapi kalau pajak keluarannya besar, pajak masukannya sedikit, maka kurang bayarnya besar banget gitu kan. Atau cara lain bisa diambil dalam bisa diambil dengan meningkatkan jumlah ekspor sesuai dengan ketentuan atas transaksi ekspor yang dikenakan tarif sebesar 0%. Nah, ekspor tadi juga ya, ada beberapa atau BKP tertentu ya, JKP tertentu yang dikenakan tarif gitu kan. Tapi pentingnya ya, dengan adanya tax audit yang tepat, maka wajib pajak membeli barang untuk diekspor akan mendapat pajak masukan lebih besar, sehingga kelebihan pembayaran pajak bisa dikompensasi atau direstitusi. Jadi PPN terutang ini melihat kondisi ya, teman-teman, dari transaksi yang terjadi di dalam wajib pajak itu sendiri ya. Berapa besaran penjualannya ya menimbulkan pajak keluarannya, dan berapa besaran pembeliannya atau pajak masukannya. Gitu. Kalau misalkan tadi ya PK lebih besar daripada PM, maka ada terjadi kurang bayar. Tapi kalau kebalikannya ya PK lebih kecil dari pajak masukan, terjadi kelebihan pembayaran pajak. Nanti tinggal dipilih aja opsional mau dikompensasikan di restitusi. Oke. Nah, yang berikutnya adalah impor inden dari importir ber-NPWP. Nah, jadi kalau mau impor itu kan biasanya kan kita inden dulu ya, teman-teman ya. Pertama, importirnya itu harus punya NPWP dulu. Ya. Nah, berkenaan impor nanti ada hubungannya dengan API. API itu adalah angka pengenal impor. Ya. Karena kalau misalkan dia punya NPWP, punya jasa forwardingnya ya, dia punya API, nanti kan berpengaruh juga tuh di PPh 22. Ya, dikenakan tarif 2,5%. Kalau dia non API, yaitu 7,5%. Ya. Nah, karena pembiayaan impor ini kan meliputi ada bea masuk, ya, ada pungutan lainnya, ya enggak? Nah, ini kan ditanggung oleh si indentor tersebut, ya. Kemudian sesuai dengan ketentuan impor inden, atas barang dari importir ke indentor termasuk tak terutang PPN. Sementara komisi yang diserahkan pada importir dikenakan PPN dan bisa dikreditkan. Oke. Ya. Nah, jika dilakukan dengan benar, maka impor inden ini akan menguntungkan
ya wajib pajak badan usaha karena dapat mengurangi jumlah PPN terutang. Oke. Dan yang terakhir, siapkan faktur pajak lengkap untuk karena kalau nggak lengkap ya nanti akan dikenakan sanksi ya. Kurang lebih itu ya dikenakan sebesar ya. Nih, kalau misalkan gini, faktur pajak merupakan salah satu kriteria umum karena tadi kan sebagai bukti pungutan ya. Pajak masukan bisa dikreditkan. Wajib pajak yang dikategorikan sebagai PKP tetapi kedapatan tidak membuat faktur pajak maka akan dikenakan sanksi senilai 2% dari DPP dan membebani jumlah pajak. Hati-hati ya. Tadi udah PKP tapi nggak nerbitin faktur pajak. Misalkan karena eh, jualnya ke perseorangan, perseorangan itu gak punya NPWP, tapi sekarang kan NPWP sudah dipadankan dengan NIK ya nggak? Jadi artinya NPWP sama dengan NIK itu teman-teman ya. Nah, jadi udah nggak ada alasan lagi, nggak bisa minta NIK-nya, nggak bisa punya NPWP ya, karena udah dipadankan. Oke, mungkin itu dari saya. Pas nih waktunya, tinggal 1 menit lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Nurmalisa. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bu Rati. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya sudah cukup ya, karena waktunya juga sudah pukul 15.00. Saya izin tutup ya Bu Rati kalau begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPN dan PPNBM hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kameranya. Boleh dibantu untuk on-cam teman-teman sekalian? Untuk yang belum on-cam kami tunggu. Silakan. Ada dua Oke, slide. baik. Semuanya boleh tersenyum ke arah kamera. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mohon ditunggu sebentar. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bu Rati. Terima kasih banyak Bu Rati atas materinya hari ini. Sama-sama Mbak Lisa. Mbak Rati. Ya, terima kasih juga teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada masih banyak kekurangan. Ya, lebih kurangnya saya karena ini ya, perpajakan itu dinamis. Jadi ada aturan yang sudah disahkan, kemudian dibatalkan ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 42 regulasi kaitan dengan PPN juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dibaca aja. Yang tadi sudah saya berikan, terus latihan juga sama. Oke, cukup dari saya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sukses buat semuanya. Selamat berakhir pekan. Makasih Mbak Lisa. Ya, terima kasih kembali Hmm. Bu Rati. Dan Bu Rati sudah diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima Ya. kasih lagi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Baik, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Baik, selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PBB, BPHTB, dan Bea Materai hari Sabtu tanggal 16 November 2024 yang akan diampu oleh Bapak Hasian Purba SEMAK BKP yang akan dimulai pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Zoom meeting nanti akan kami informasikan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore dan selamat istirahat semuanya.